Waktunya ternak Giko. Halo gan, jumpa lagi dengan saya Diko bersama dua Giko spesial saya. Yang satu ini jenis Super Snow dan yang satu jenis Raptor. Mohon maaf ya, di video sebelumnya saya bilang ini Sunglow Raptor. Taunya memang dilihat-lihat sih ini fix 100% Raptor kan, karena ada corak-coraknya di badannya nih. Tuh. Hari ini saya pengen membuat video tentang gimana sih cara kita menernakkan Giko gitu loh. Jadi mungkin ini ada beberapa seri ya kan. Yang kali ini saya bikin seri yang pertama tentang gimana sih cara kita memilih induk leopard Giko yang bagus gitu loh. Nah, aduh, belum apa-apa udah pup dia kan. Tuh, saya bersihin dulu kan. Sebenarnya memilih indukan leopard Giko itu mudah ya kan. Kita tuh hampir bisa menerapkan semua jenis mob atau corak leopard Giko yang satu dengan yang lain. Cuma ada beberapa hal yang kita perlu pilih gitu loh kan. Yang pertama, kita itu harus menentukan jenis kelaminnya ya kan. Jadi kan namanya kita mengawinkan ya harus jantan dan betina gitu loh. Kalau yang jantan itu sebenarnya ngelihatnya tuh gampang ya, lihat aja di bawah ekor, pangkal ekor sama bagian belakang ini kan, kita bisa ngecek. Ntar coba kita cek, ini bisa ya. Nah nih, kalau jantan tuh kayak gini kan, di bagian sininya itu ada kayak semacam apa ya istilahnya, nanti saya kasih tahu di gambar. Kalau saya sih bilang ada telurnya dua kayak manusia, dan juga di bagian bawahnya sini ada semacam kayak garis gitu kan, garisnya itu timbul. Mungkin di sini nggak kelihatan, saya kasih gambar di internet aja kan, tuh. Nah itu menentukan si jantan, cuma itu aja sih. Kalau betina, itu kita lihat bagian belakangnya itu nggak ada dua tonjolan gitu kan, cuma satu tonjolan atau bahkan nggak ada gitu loh. Dan di bawah sininya itu nggak, garisnya itu nggak tebel atau garisnya itu keras ya, saya kasih di gambar aja biar lebih jelas. Nah, kalau kita sudah menentukan jantan dan betinanya, yang kedua itu kita juga harus tentukan usia atau fisik dari Gikonya. Jadi kalau menurut saya sih Giko yang bagus itu Giko yang makannya lancar, nggak sakit MBD. Sakit MBD itu nanti jalannya tuh susah kan. Kalau ini kan lancar gitu loh, sehat, aktif gitu lah. Kita harus cari yang aktif kayak gini. Dan yang kedua, makannya tuh lancar gitu loh kan. Jadi biar kita tuh sebelum kita kawinkan kita ngasih makannya itu bagus gitu loh. Nah yang kedua, usia leopard Giko yang bagus buat dikawinin. Sebenarnya sih kalau usia itu kurang lebih 1 tahun ya kan, 1 tahun. Atau Gikonya tuh sudah kayak ovulasi atau birahi gitu loh. Kalau Giko betina ovulasi itu biasanya di perutnya ini. Nah ini kalau sekarang kan dia polos, nanti kalau ovulasi biasanya ada kayak putih-putih kayak bakal calon telurnya. Nah itu kalau dikawinin nanti bisa ada dia kayak menghasilkan telur gitu loh kan. Nah sebenarnya saya kalau itu sih gampang ya, maksudnya kalau kita mau ngawinkan hewan ya semua harus gitu, harus sehat, harus dia rakus makan, bodinya besar, dan kita harus kawinkan sesuai dengan usianya kan. Cuma kalau leopard Giko itu kita harus juga perhatikan tentang mobnya kan. Mobnya tuh corak kayak gini kan nih. Kayak ini kan kedua coraknya beda jauh kan, padahal ini satu jenis gitu loh. Sama-sama leopard Giko. Yang ini Super Snow, yang ini Raptor gitu loh. Sebenarnya kita bisa kawinkan kan. Kalau ini misalnya saya bisa kawinkan kan, nanti dia punya kemungkinan menghasilkan anak itu Super Snow Raptor. Jadi leopard Giko itu putih, pokoknya hampir putih polos gitu loh. Dan matanya tuh merah kayak ini kan, tapi ini lagi merem karena dia albino, matanya ini ruby gitu loh. Nah unik kan, maksudnya kita kawinin leopard Giko yang warnanya kuning dan juga belang-belang kayak gini, anaknya bisa putih polos. Ya kalau mau tahu nanti
cari aja di internet tentang gecko mob, nanti banyak kok ada mob gecko yang bagus. Nah, kalau kita ngawinkin mob tuh sebenarnya bisa hampir semua mob, cuma ada satu hal aturan yang nggak boleh kita lakukan itu kan, yaitu mengawinkan leopard gecko dengan gen albino yang berbeda. Karena kan dalam leopard gecko itu ada 3 macam gen albino ya. Yang pertama itu tramper, seperti gecko saya kan semua itu gen albinonya tramper. Yang kedua ada bell, yang ketiga ada rainwater gitu loh. Jadi usahakan kalau kita ngawin tuh harus kita kawinkan sesama gen albino gitu loh. Seperti kedua leopard gecko saya ini kan, ini jenis raptor kan, raptor itu terkenal warnanya kuning, ada garis-garisnya, dan matanya tuh ruby kan. Nih kalau bisa dilihat, ruby tuh mata merah banget. Nih yang kedua itu super snow, itu terkenal badannya tuh corak hitam putih gini, matanya itu hitam eclipse kayak gini kan. Nah kalau sama aja leopard gecko kayak manusia ya, kadang-kadang ada yang memang dia tuh gennya memang badannya besar, ada yang kecil. Kayak ini contohnya raptornya ini kan lahir tanggal 21 Januari, yang ini 26 Januari, tapi perbedaan badannya tuh lumayan jauh kan. Ini jantan, ini betina gitu loh kan. Tapi asalkan kalau kita ngelihat ekornya itu masih tebal kayak gini ya, berarti dia masih sehat. Kalau ekornya udah kurus baru dia tanda-tanya sakit gitu loh kan. Nah mungkin sekian dulu video tentang pengenalan leopard gecko. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita mau membeli leopard gecko buat diternakin, jadi saya rekap ya, kita harus cari yang usianya itu ya minimal 1 tahun lebih lah. Yang kedua, gen albinonya itu harus sama kan. Jadi kalau lainnya tramper ya tramper, sama-sama tramper, pasangannya itu jantan betinanya. Kalau bell ya bell, kalau rainwater ya rainwater gitu loh. Kita harus mau tanya sama sellernya itu lainnya tuh apa gitu loh kan. Karena kalau sama lain tuh nggak masalah, biarpun mobnya tuh beda-beda, kita kawinin tuh nggak masalah. Yang jadi masalah itu sebenarnya kalau kita ngawinin dengan lain albino yang berbeda. Sebenarnya bisa sih lahir anaknya, cuma nanti datanya tuh jadi susah gitu loh kan, datanya jadi nggak bagus gitu loh. Nah setelah kita sudah dapat leopard gecko dengan pasangan gen albino yang sama, setelah itu kita pelihara aja kan keduanya, jangan digabungin dulu ya, kita biarin sendiri-sendiri aja sampai misalnya betinanya ovulasi atau jantannya birahi. Kalau jantannya birahi itu biasanya dia tuh sering giniin ekornya gitu loh kan, kalau dideketin sama betina. Kalau ini kan belum. Mungkin di video selanjutnya nanti saya mau jelasin ya cara ngasih makan leopard gecko biar kedua leopard gecko-nya ini sehat, dan nanti kalau dia misalnya sudah musim kawin, telur yang dikeluarin tuh bagus, dan juga anak-anaknya itu jadi bagus kayak bapak ibunya gitu loh kan. Kalau sekarang pengenalan dulu ya, pokoknya intinya kita harus cari leopard gecko yang sehat, yang makannya rakus, dan gen albinonya tuh sama, baru kita bisalah kita pelihara sampai dia nanti sudah birahi atau ovulasi. Oke kan, mungkin sekian dulu video tentang pengenalan leopard gecko dan cara untuk menernakkan leopard gecko. Kalau misalnya agan-agan punya pertanyaan atau ada saran yang lain dalam memilih leopard gecko yang cocok untuk diternakkan, langsung aja komen di bawah kan. Nanti kalau komennya bagus saya pin, dan kalau misalnya ada pertanyaan yang bagus saya buatin videonya kan. Oke, sekian dari saya. Salam hewan lestari. Dengan saya dan juga leopard gecko saya nih, calon pasangan di tahun depan kan. Super Snow sama Raptor.